Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-14 mata kuliah struktur aljabar bersama saya Fitri Azana Kumala. Pada pertemuan ke-14 kali ini kita akan belajar materi tentang ring. Kita lihat definisinya. Ring atau gelanggang di sini disimbolkan dengan R ya, dengan operasi biner yang berlaku di dalamnya adalah penjumlahan dan perkalian. Adalah himpunan tidak kosong R yang dilengkapi dengan operasi biner yang kita sajikan dengan tanda jumlahan dan pergandaan yang memenuhi aksioma berikut ini. Yang pertama, ring R dengan operasi biner penjumlahan yang didefinisikan di dalamnya merupakan grup komutatif atau grup abelian. Yang kedua, operasi biner perkaliannya bersifat asosiatif. Artinya di sini untuk setiap A, B, dan C yang merupakan anggota dari ring ya, maka akan berlaku A dikali B lalu dikali dengan C itu sama dengan A dikali B dikali C. Yang ketiga, memenuhi sifat distributif kiri, yaitu untuk setiap A, B, dan C yang merupakan anggota ring, di sini berlaku A dikali B ditambah C itu sama dengan A dikali B, lalu ditambahkan dengan A dikali C ya. Untuk yang keempat, di sini memenuhi sifat distributif kanan, artinya untuk setiap A, B, dan C yang merupakan anggota dari ring, maka akan berlaku A ditambah B dikali C itu sama dengan A dikali C ditambah dengan B dikali C. Selanjutnya di sini ada catatan ya. Yang pertama, dalam sebarang ring 0 itu merupakan elemen identitas terhadap penjumlahan. Sedangkan negatif A yang merupakan anggota ring ya merupakan inverse dari A yang merupakan anggota ring terhadap penjumlahan. Yang kedua, di sini dalam sebarang ring pengurangan itu didefinisikan dengan A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. Selanjutnya di sini kita lihat ya contoh dari ring himpunan bilangan bulat dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian. Lalu himpunan bilangan rasional dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga di sini himpunan bilangan real dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian. Himpunan bilangan kompleks dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian. Serta matriks yang berukuran n kali n dengan elemennya adalah anggota himpunan bilangan real dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian yang didefinisikan di dalamnya. Ini merupakan ring ya. Yang kedua, jika F adalah himpunan fungsi bernilai real, yaitu F adalah himpunan fungsi F di mana F adalah memetakan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Operasi jumlahan dan pergandaan pada F tersebut didefinisikan sebagai F ditambah Gx itu sama dengan Fx ditambah Gx. Dan untuk yang pergandaan di sini F dikali Gx itu sama dengan Fx dikali Gx untuk setiap F dan G adalah anggota dari himpunan F ya, dan X adalah anggota dari himpunan bilangan real. Himpunan F dengan operasi biner penjumlahan dan pergandaan yang didefinisikan di dalamnya tersebut merupakan ring. Jadi jika kita akan membuktikan bahwa contohnya ini nih ya, Z dengan operasi biner penjumlahan dan pergandaan yang didefinisikan dalamnya ini adalah sebuah ring, maka kita harus tunjukkan bahwa memenuhi aksioma-aksioma yang sebelumnya sudah kita bahas. Selanjutnya di sini ada definisi ya, jika di dalam ring R itu terdapat elemen identitas terhadap operasi pergandaan, maka R disebut ring dengan elemen satuan. Dan jika di dalam ring R operasi pergandaan memenuhi sifat komutatif, maka R tersebut disebut sebagai ring komutatif. Kita lihat contohnya di sini. Himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan real, himpunan bilangan kompleks, dan himpunan F yang sebelumnya sudah kita bahas ya dengan operasi biner penjumlahan dan pergandaan yang didefinisikan di dalamnya itu merupakan ring dengan elemen satuan dan ring komutatif. Jadi nanti silahkan bisa dicek ya. Yang kedua, matriks
yang berukuran n kali n dengan elemennya adalah anggota dari himpunan bilangan real dengan operasi biner penjumlahan dan pergandaan yang didefinisikan di dalamnya. Ini merupakan ring dengan elemen satuan ya, tapi bukan merupakan ring komutatif. Selanjutnya di sini ada teorema jika ring R dengan elemen identitas terhadap operasi jumlahan adalah 0, maka untuk setiap A, B, dan C yang merupakan anggota dari R itu berlaku. Yang pertama, 0 dikali A itu sama dengan A dikali 0 sama dengan 0 ya. Yang kedua, jika A dikalikan dengan negatif B itu sama dengan negatif A dikali B, yaitu negatif A dikali B ya. Yang ketiga di sini ada tanda negatif dalam kurung negatif B, maka akan sama dengan B. Yang keempat, negatif A dikali negatif B hasilnya adalah A dikali B. Yang kelima, A dikali B dikurangi C itu sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Yang keenam, A dikurangi B dikali C itu sama dengan A dikali C dikurangi B dikali C. Jika ring R itu mempunyai elemen satuan 1, maka di sini negatif 1 dikali A itu sama dengan negatif A, dan negatif 1 dikali negatif 1 itu sama dengan 1. Kita lihat di sini buktinya, tulis dulu apa yang diketahui, yaitu ring R dengan elemen identitas terhadap operasi jumlahannya adalah 0 ya. Akan dibuktikan yang pertama 0 dikali A sama dengan A dikali 0 sama dengan 0. Yang kedua, A dikali negatif B itu sama dengan negatif A kali B, yaitu negatif A kali B. Yang ketiga, negatif dari negatif B itu sama dengan B. Yang keempat, negatif A dikali negatif B itu sama dengan A dikali B. Yang kelima, A dikali B dikurangi C itu sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Yang keenam, A dikurangi B dikali C sama dengan A dikali C dikurangi B dikali C. Dan di sini diketahui ring ya yang mempunyai elemen satuan 1 yang akan kita buktikan adalah yang pertama, negatif 1 dikali A itu sama dengan negatif A. Lalu negatif 1 dikalikan dengan negatif 1 itu sama dengan 1 ya. Di sini kita ambil dulu sebarang A, B, dan C yang merupakan anggota dari ring R. Lalu di sini yang pertama 0 dikali A ditambah 0 dikali A itu bisa kita tuliskan sebagai 0 ditambah 0 dikali A. Jadi di sini A-nya kita keluarkan ya. Lalu di sini karena 0 ditambah 0 itu hasilnya adalah 0, maka kita bisa tuliskan di sini sama dengan 0 dikali A. 0 dikali A itu sama dengan 0 ditambah 0 dikali A ya. Dan di sini ketika kita balik ya, A dikali 0 ditambah A dikali 0, A-nya kita keluarkan, maka akan sama dengan A dikali 0 ditambah 0. Karena 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0, maka di sini kita tulis A dikali 0 ya. A dikali 0 itu sama dengan 0 ditambah A dikali 0. Dengan menggunakan hukum kanselasi, maka di sini didapatkan 0 dikali A itu sama dengan A dikali 0 sama dengan 0. Yang kedua, kita tahu nih bahwa negatif A dikali B adalah inverse dari A dikali B ya terhadap operasi penjumlahan. Sehingga di sini untuk menunjukkan A dikali negatif B itu sama dengan negatif A kali B sama dengan negatif A kali B, maka di sini kita harus tunjukkan nih bahwa A dikali B ditambah A dikali negatif B itu sama dengan A dikali negatif B ditambah A dikali B sama dengan 0 ya. Dan di sini A dikali B ditambah negatif A kali B itu sama dengan negatif A kali B ditambah A dikali B sama dengan 0. Nah, di sini pertama kita akan tunjukkan nih A dikali B ditambah A dikali negatif B itu sama dengan A dikali negatif B ditambah A dikali B sama dengan 0. Kita tulis di sini A dikali B ditambah A kali negatif B, A-nya kita keluarkan ya. Berarti di sini A dikali B ditambah negatif B. B ditambah negatif B kita bisa tuliskan sebagai B dikurangi B, sehingga di sini kita tulis A dikali B dikurangi B ya. Karena B dikurangi B hasilnya adalah 0, maka di sini sama dengan A dikali 0, hasilnya adalah 0 ya. Dan di sini A dikali negatif B ditambah A dikali B, kita keluarkan A-nya ya, berarti sama dengan A dikali negatif B ditambah B. Karena negatif B ditambah B itu sama dengan 0, maka di sini akan sama dengan A dikali 0, yaitu 0 ya. Sehingga di sini terbukti bahwa
A dikali B ditambah A dikali negatif B itu sama dengan A dikali negatif B ditambah A dikali B, yaitu 0. Selanjutnya di sini akan ditunjukkan bahwa A dikali B ditambah negatif A kali B itu sama dengan negatif A kali B ditambah A dikali B sama dengan 0 ya. Kita tulis di sini A dikali B ditambah negatif A kali B, ini kita keluarkan ya B-nya, berarti kita tulis A ditambah negatif A kali B itu sama dengan A dikurangi A kali B ya. A dikurangi A itu hasilnya 0, maka 0 kali B sama dengan 0. Dan di sini kita balik ya, negatif A kali B ditambah A kali B dan B-nya kita keluarkan, maka negatif A tambah A dikali B itu sama dengan 0 kali B ya, karena negatif A ditambah A itu 0. 0 kali B itu sama dengan 0. Sehingga di sini terbukti bahwa A dikali B ditambah negatif A kali B itu sama dengan negatif A kali B ditambah A kali B sama dengan 0. Dengan kata lain, terbukti bahwa A dikali negatif B itu sama dengan negatif A kali B sama dengan negatif A kali B. Yang ketiga, di sini B kita tambahkan dengan negatif B itu sama dengan negatif B ditambah B ya, sama dengan 0. Menunjukkan bahwa B tersebut adalah inverse dari negatif B terhadap operasi penjumlahan. Sehingga di sini dapat disimbolkan dengan negatif dalam kurung negatif B sama dengan B ya. Selanjutnya di sini untuk membuktikan yang keempat ya, dari pembuktian 2 kita tuh tahu bahwa A dikali negatif B itu sama dengan negatif A kali B sama dengan negatif A kali B. Sehingga ketika kita kalikan ya, negatif A kali negatif B itu sama dengan negatif A dikali negatif B, yaitu negatif dalam kurung negatif A kali B. Karena negatif dalam kurung negatif A kali B ditambah negatif A kali B itu sama dengan negatif A kali B ditambah negatif dalam kurung negatif A kali B itu sama dengan 0, maka negatif dari negatif AB itu tidak lain adalah AB ya. Itu berdasarkan ketunggalan sifat inverse dari suatu elemen. Jadi jelas bahwa negatif A kali negatif B itu sama dengan A dikali B. Yang kelima, di sini A dikalikan dengan B dikurangi C, itu kita keluarkan ya A-nya. A dikali B ditambah negatif C ya, kita kalikan A dikali B ditambah A dikali negatif C. Selanjutnya A dikali B ditambah negatif A kali C, dan kita bisa tulis di sini A dikali B dikurangi A dikali C, sehingga terbukti bahwa A dikali B dikurangi C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Selanjutnya yang keenam, di sini A dikurangi B dikali C itu sama dengan C-nya kita keluarkan ya, A ditambah negatif B dikali C. Kita kalikan A dikali C ditambah negatif B kali C. A kali C di sini ditambah negatif B kali C, lalu kita hilangkan ya di sini tanda positifnya, sehingga kita tulis A dikali C dikurangi B dikali C. Untuk pembuktian yang ketujuh, di sini R ini mempunyai elemen satuan 1 ya, sehingga A ditambah negatif 1 kali A itu sama dengan 1 kali A ditambah negatif 1 kali A. Kita keluarkan A-nya, di sini 1 ditambah negatif 1 kali A, maka 1 ditambah negatif 1 hasilnya adalah 0 ya, 0 kali A hasilnya adalah 0. Dan ketika kita balik di sini ya, negatif 1 kali A ditambah A, kita tulis di sini negatif 1 kali A ditambah 1 kali A. Dan ketika A-nya tersebut kita keluarkan, maka di sini kita tulis negatif 1 ditambah 1 dikali A itu sama dengan 0 kali A sama dengan 0. Sehingga jelas di sini negatif 1 kali A itu sama dengan negatif A. Dari poin 7 kita tahu bahwa negatif 1 kali A itu sama dengan negatif A ya. Jika kita pilih A-nya adalah negatif 1, maka jelas berlaku di sini negatif 1 kali negatif 1 adalah sama dengan 1 ya. Jadi terbukti di sini poin yang ke-8. Selanjutnya akan kita bahas tentang subring. Diberikan ring R dan S adalah subset dari R ya. S disebut subring dari R jika S merupakan ring terhadap operasi biner yang sama pada R. Di sini catatannya, definisi tersebut tidak efisien ya untuk mengecek apakah suatu subset dari R itu merupakan subringnya ya. Sehingga diperlukan teorema berikut ini. Kita lihat teoremanya. Diketahui S adalah subset dari R dengan S-nya tak kosong ya. Jadi S adalah subset tak kosong dari R. S itu disebut subring dari ring R ya, jika dan hanya jika untuk setiap X dan Y yang merupakan anggota dari subset S,
akan berlaku X dikurangi Y adalah anggota S dan X dikali Y adalah anggota S. Kita lihat buktinya. Untuk bukti ke kanan, kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Diketahui S adalah subset dari R dengan S-nya tak kosong, dan S adalah subring dari R. Yang akan kita buktikan adalah yang di sebelah kanan jika dan hanya jika ya. Berarti kita akan buktikan bahwa untuk setiap X dan Y anggota S, maka akan berlaku X dikurangi Y anggota S. Dan di sini yang kedua, X dikali Y juga merupakan anggota dari S. Karena S ini adalah subring dari R, maka S adalah ring terhadap operasi yang sama pada R. Sehingga di sini pasti X ditambah Y adalah anggota dari S, dan X kali Y juga merupakan anggota dari S untuk setiap X dan Y adalah anggota dari S. Selanjutnya, karena setiap Y anggota S ini pasti terdapat negatif Y ya anggota S, sehingga pasti akan berlaku X ditambah negatif Y itu sama dengan X dikurangi Y yang merupakan anggota dari S untuk setiap X anggota S. Selanjutnya, untuk bukti ke kiri ya, diketahui S adalah subset dari R dengan S-nya tak kosong. Untuk setiap X dan Y anggota S itu berlaku X kurangi Y anggota S dan X dikali Y anggota S. Yang akan kita buktikan bahwa S adalah subring dari R. Nah, berdasarkan definisi dari subring, di sini kita tahu nih bahwa S tersebut subring dari R jika S adalah ring terhadap operasi biner yang sama ya pada R. Sehingga di sini aksioma yang harus terpenuhi adalah yang pertama, S terhadap operasi biner penjumlahan adalah grup komutatif atau grup abelian ya. Yang kedua, operasi biner perkaliannya bersifat asosiatif. Artinya di sini untuk setiap A, B, dan C anggota S maka berlaku A dikali B dikali C ya. Itu sama dengan A dikali B dikali C. Yang ketiga, memenuhi sifat distributif kiri. Yang keempat, memenuhi sifat distributif kanan. Dan kita perhatikan di sini karena S-nya ini tak kosong ya, maka otomatis S ini mengandung paling sedikit satu elemen ya. Kita misalkan elemen tersebut adalah X ya. Dengan mengingat S ini tertutup di bawah operasi pengurangan seperti yang diketahui ya. Di sini diketahui bahwa X dikurangi Y ini anggota S ya, dan X kali Y ini juga anggota dari S. Maka jika X tersebut anggota dari S ya, kita kurangkan di sini X dikurangi X itu sama dengan X ditambah negatif X, ini sama dengan 0 ya, yang merupakan anggota dari S. Nah, ini berarti S tersebut memuat elemen identitas dari operasi penjumlahan. Selanjutnya di sini untuk sebarang Y anggota S, karena S tersebut tertutup terhadap operasi pengurangan, maka pasti 0 dikurangi Y itu sama dengan 0 ditambah negatif Y ya, akan sama dengan negatif Y yang merupakan anggota dari S. Sehingga artinya S tersebut pasti memuat inverse ya dari elemen-elemen yang terdapat pada himpunan S terhadap operasi penjumlahan ya. Karena setiap kita ambil Y elemen S, maka pasti terdapat negatif Y yang merupakan inverse-nya ya. Selanjutnya di sini untuk sebarang X, Y, dan negatif Y anggota S, karena S-nya tertutup terhadap operasi pengurangan, maka kita bisa tuliskan di sini X dikurangi negatif Y itu akan sama dengan X ditambah negatif dalam kurung negatif Y ya, sehingga kita tulis X ditambah Y adalah anggota S, sehingga S ini tertutup terhadap operasi penjumlahan ya. Selanjutnya karena S ini subset dari R, maka hukum asosiatif distributif kiri dan distributif kanan itu pasti terpenuhi ya. Karena operasi dari S tersebut ya pasti sama dengan R ya. Maka jika operasi tersebut bersifat asosiatif ya, distributif kiri dan distributif kanan ya pasti nanti terpenuhi juga ya. Selanjutnya di sini karena S ini tertutup terhadap operasi penjumlahan, operasi penjumlahan tersebut bersifat asosiatif, S mengandung elemen identitas terhadap operasi penjumlahan, S juga mengandung semua inverse dari elemen di S, maka S itu subgroup dari R terhadap operasi penjumlahan. Nah, di sini karena S tersebut adalah subgroup dari suatu grup abelian R terhadap operasi penjumlahan ya, maka S tersebut terhadap operasi biner penjumlahan yang didefinisikan di dalamnya juga merupakan grup abelian.
Nah, karena S dengan operasi biner penjumlahan yang didefinisikan di dalamnya adalah grup abelian, operasi biner perkaliannya itu bersifat asosiatif, memenuhi sifat distributif kiri dan kanan, maka S tersebut jelas merupakan ring ya terhadap operasi yang sama pada ring R. Dengan kata lain di sini kita sudah bisa buktikan bahwa S tersebut adalah subring dari R. Di akhir perkuliahan di sini terdapat tugas yang harus kalian kerjakan. Ini cukup banyak, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di dalam Google Classroom. Inilah akhir perkuliahan dari mata kuliah struktur aljabar, yaitu pertemuan ke-14. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.